memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kasih pengurahan yang sudah diberikan kepada kita semua. Mari satukan hati dalam doa, kita mau menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau memberkati kami dalam puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, dan untuk doa yang kami naikkan kepada-Mu, dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh Yesusku, ku mau
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat GBT Kristus Penebus Dukuhan Barat dan cabang Pelunas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kembali dalam ibadah online ya. Sekalipun dalam ibadah online, tapi kita masih ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan pagi hari ini bertemu dalam Zoom ibadah dan menikmati kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua para pendengar yang ada di rumah maupun dimanapun berada, dan juga hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bisa diterima dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang kedua. Amsal Sulaiman pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama apa yang dimaksud dengan perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berkat apa yang kita peroleh pada pagi hari ini. Ayat 7 dikatakan demikian, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Puji nama Tuhan. Saudara berkasih Tuhan, dari kedua ayat ini, Amsal pasal 2 ayat 7 dan 8 itu dikemas dalam satu konteks yang namanya pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memelihara dan siapa yang dipelihara itu ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Amsal tadi ya, Tuhan itu menyediakan pertolongan ya, pertolongan dan pemeliharaan serta menjaganya ya, menjaganya kepada setiap orang, saudara. Kepada setiap orang sebenarnya itu disampaikan kepada setiap orang. Tetapi di sini ada kriterianya, kepada orang yang jujur, orang setia, orang yang memiliki satu keadilan ya, yang tidak tercela lakunya dan sebagainya. Yang jelas ya, yang jelas Alkitab mengatakan demikian ini bukan hanya setiap orang yang di luar Tuhan, tapi terlebih orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan Yesus ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan itu? Dan bagaimana ya aplikasi dari pemeliharaan Tuhan yang dikatakan di dalam dua ayat dalam Amsal Sulaiman pasal 2 ini. Saudara pun kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan, di sini menurut Kamus Besar Purwodarminto itu berkata bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah satu hal yang dikatakan proses penjagaan, saudara. Penjagaan, dijagai umatnya. Siapa yang menjagai? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percayai. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1-8 di situ dengan jelas bagaimana penjagaan Tuhan. Bahkan dikatakan dari keluar sampai pada masuknya. Kemudian proses perawatan. Siapa yang dirawat? Yang jelas yang dirawat adalah umat pilihannya. Ya, dirawat sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan, dan proses penyelamatan serta proses pemenuhan penyediaan kehidupan sehari-hari. Jadi konteks pemeliharaan Tuhan itu luas, saudara, luas. Penjagaan, perawatan, pemeliharaan, bahkan proses penyediaan kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam kebutuhan hidup kita, ya, pemenuhan kebutuhan hidup kita pun juga diperhatikan. Juga ada dalam salah satu proses pemeliharaan Tuhan, ya. Dan juga proses penghindaran dari bahaya, ya, bahaya apa yang terjadi di saat ini, saudara kasih Tuhan ya. Kalau kita melihat dari pemeliharaan Tuhan, berarti kita sedang belajar, ya, belajar bagaimana Tuhan itu menjaga, merawat, melindungi, menyertai, bahkan menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya, ya. Saudara kasih Tuhan, karena itu, ya, karena Tuhan itu, ya, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang menjadi andalan kita, ya, Tuhan Yesus itu merupakan Allah kita, dan Tuhan kita yang ikut campur tangan di dalam segi atau aspek kehidupan kita itu seluruhnya. Ya, bukan hanya hidup kita sehari ini aja, besok, hari ini, selama-lamanya
dari aspek kehidupan kita, kegiatan kita, ya, apa yang kita lakukan, mungkin bekerja dan sebagainya itu ikut di dalamnya, saudara kasih Tuhan, ya. Di dalam Alkitab kita akan melihat, ya, diperlihatkan dalam kehidupan kita ada 3 hal yang ditemukan dalam pemeliharaan Tuhan itu. Ya, 3 hal, saudara, ya, yang masing-masing itu menyangkut akan aspek kehidupan kita, ya, keseluruhan kehidupan kita, ya. 3 nanti kita akan uraikan, saudara, ya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, biar pagi hari ini kita, ya, saudaraku, pemeliharaan itu sangat butuh dan perlu di masa sekarang ini, masa pandemi ini. Kita justru kepingin Tuhan terus memelihara kita, memperhatikan kita, menjagai kita, ya, supaya kita tetap eksis untuk percaya kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita belajar dari 3 hal yang Alkitab itu tunjukkan bagaimana Tuhan itu memelihara umat pilihannya, ya. Bagaimana Tuhan itu menjagai, bagaimana Tuhan itu menyediakan apa yang dibutuhkan, ya, dari hari ke hari, saudara, ya. Yang pertama kita melihat, ya, yang dimaksud pemeliharaan itu proses penjagaan. Tadi sudah disebutkan, nah, proses penjagaan, ya. Proses penjagaan ini ada kaitannya dengan penghindaran dari bahaya yang ada, bahaya yang setiap hari kita terus berkecimpung di dalamnya. Mungkin kita lagi bepergian, ya, bahaya dalam kecelakaan dan sebagainya. Itu termasuk proses penjagaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Kita melihat dulu di dalam firman Allah di dalam Mazmur pasal 121 ayat 7 dan ke-8. Firman Allah berbunyi demikian, Tuhan akan menjaga engkau, ya. Saya ulangi, Tuhan akan menjaga engkau, menjaga saudara dan saya, ya, terhadap apa? Segala kecelakaan, ya. Ia akan menjaga apa yang dijaga, saudara? Apakah hanya kecelakaan? Nyawa kita, nyawamu, nyawa saudara dan nyawa kita, nyawa saya dan semuanya yang menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Artinya ketika kita keluar rumah sampai kembali ke rumah kita lagi, ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada waktunya, sekarang sampai selama-lamanya, ya. Bayangkan kalau sekarang sampai selama-lamanya, tidak ada jeda waktunya. Berarti proses penjagaan Tuhan itu sungguh dasar dan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di masa yang sulit seperti sekarang ini, ya, manusia itu cenderung melakukan berbagai macam cara, ya. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Berbagai macam cara dilakukan, ya. Dia tidak peduli apakah itu halal atau tidak, yang penting hari ini bisa kehidupan sehari itu bisa dipenuhi, ya. Sehingga tak jarang di jalan-jalan di mana-mana pun tuh banyak terjadi apa, saudara? Pembegalan, ya. Yang namanya pembegalan itu tidak tahu apakah itu orang benar dibegal karena dia ingin supaya bisa, ya, mendapatkan sesuatu yang bisa untuk dinikmati, ya. Ada pembegalan, apalagi ada penodongan, ada perampasan. Kalau sudah perhatikan di layar televisi itu, wah, orang bawa duit ditodong, diminta bawa lari, ya. Tidak segan-segan untuk dibunuh, tidak segan-segan untuk dilukai, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 tadi, Tuhan menjagai engkau, menjagai saudara dan saya. Kapan tuh? Dari hari ini sampai selama-lamanya. Menjagai, ya. Firman katakan ia akan menjaga bukan hanya fisik, bukan hanya fisik kita yang dijaga, saudara, tetapi apa? Jiwa kita pun juga dilindungi oleh Tuhan, ya. Seperti kalau kita perhatikan bagaimana, ya, setan itu ditanya oleh Tuhan, dari mana kau? Dari beredar mengelilingi bumi. Tunjukkan itu Ayub hambaku yang setia. Tuhan berkata, kalau engkau cabut, iblisnya berkata, kalau engkau cabut pagarnya, ya, maka aku akan bisa, ya, mencobai dia. Dicabut dia, tapi Tuhan berkata, hanya nyawanya adalah milikku, ya, dijagai, saudara. Oleh karena itu Tuhan dalam proses penjagaan ini, Tuhan menjagai bukan hanya fisik kita, tetapi apa? Tetapi jiwa kita juga dijagai oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara, ya, dasar pemeliharaan Tuhan itu, ya.
Mulai kapan itu? Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tetapi merupakan satu peringatan bagi kita. Kita jangan hidup yang sembrono. Ya, mentang-mentang Tuhan menjagai, mentang-mentang Tuhan memelihara hidup kita. Wah, kita hidup sembrono semau gue. Lah, itu namanya buka celah pada iblis. Ya, sekalipun Tuhan menjagai siang dan malam, ya, hari ini sampai selama-lamanya, tetapi kita harus tetap hidup dalam prinsip firman Tuhan. Ya, hidup dalam prinsip firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar, mendidik, bahkan menegur kalau kita harus ditegur. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3:6 itu ditegur. Firman Tuhan itu mengajar kalau kita mau hidup dalam prinsip firman Tuhan. Ya, statement firman Allah itu akan terjadi beneran dalam kehidupan orang percaya. Ya, kuncinya harus mau hidup dalam prinsipnya firman Tuhan. Jangan hidup semau gue. Wah, mentang-mentang dalam firman Tuhan menjaga kita itu sembrono, jangan. Tetapi kita tetap hidup dalam koridornya Tuhan, mau melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, itu proses penjagaan, saudara, ya. Dan yang kedua, kita melihat proses pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, waktu itu dijagai, bukan hanya fisik tapi nyawa kita. Tapi sekarang kita melihat proses pemeliharaan itu apa saja. Dan yang kedua dikatakan proses pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada kaitannya dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Itu yang selalu Tuhan sediakan. Karena Tuhan, sekali lagi, itu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau saudara doa Bapak kami, berikan pada hari makan yang secukupnya. Dan Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang akan Tuhan berikan, saudaraku. Di sini dalam proses kehidupan sehari-hari, kita melihat dalam satu konteksnya di dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 itu berbicara tentang kekhawatiran. Konteks di sini berbicara jangan khawatir. Tentunya hal itu berbicara tentang apa yang akan kita pakai, kita makan, kita minum, ya, kita tempati atau tempat tinggal dan sebagainya. Ya, kita melihat dulu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, Tuhan berkata jangan khawatir akan hidupmu. Ya, akan apa yang hendak kamu makan. Loh, dijelaskan di sini pemeliharaan Tuhan dari hidup kita sehari-hari. Apa yang hendak kamu makan. Kemudian apa lagi? Atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, tubuh kita. Tadi dikatakan dalam Al-Quran itu dijagai fisik dan jiwa kita. Ya, akan apa yang hendak kamu pakai, pakaian kita. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara aku dikasih wadah. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus itu tidak bermaksud melarang orang-orang atau umat pilihan itu menimbun harta benda, makanan yang segala sesuatu, tidak melarang. Ya, dipersilakan. Tetapi yang Tuhan larang itu adalah rasa cemas dan kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Masih rasa khawatir, cemas, takut, apalagi saudara. Itu yang Tuhan tidak inginkan, ya. Karena kecemasan dan kekhawatiran itu menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Ketidakpercayaan kan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Bapa kita dari hari ke hari. Ya. Karena itu jangan khawatir, katakan jangan khawatir. Tuhan sudah tunjukkan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, kamu tempati. Tuhan sediakan, ya kan? Tapi kita tidak boleh cemas. Ya. Tuhan boleh, di saat kita diberkati nimbun boleh, silakan. Tapi jangan sekali-kali kita masih punya rasa khawatir, cemas, takut dan sebagainya. Karena pemeliharaan Tuhan itu jadinya sia-sia. Saya dikasih Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-32 dari Matius pasal 6, saudara, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu berebut kesana kemari mencari makanan. Ya, bahkan menghalalkan berbagai macam cara, yang penting hari ini bisa makan, saudara, ya. Akan tetapi Bapa di surga itu tahu. Loh, Bapa kita di surga itu tahu, saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan semua itu. Ya, sandang, pangan dan papan diperlukan. Ya, semuanya tahu. Bapa kita itu tahu
apa yang jadi kebutuhan kita. Makanya kita jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Ya, kalau kita keluar, ya silahkan keluar, karena Tuhan akan memelihara, menjaga hidup kita. Ya, apalagi saudara dikasih Tuhan, ya, di masa seperti ini, saudara, masa pandemi ini, kita seringkali masa takut, khawatir keluar. Ya, jangan-jangan nanti terinfeksi dengan luar dan sebagainya. Ingat firman Tuhan, kalau kita hidup dalam prinsip firman Tuhan, ya, dalam prinsip firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ya. Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang saya kerjakan? Seringkali saya melayani kematian di mana-mana, kemana? Sampai pergi kemana? Beberapa yang lalu sampai ke Adiasa itu bolak-balik sampai 3 hari. Saya masuk ke Mandalidi itu. Dalam hati kecil saya juga takut. Tetapi saya punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, ya, yang sanggup memelihara, yang sanggup menjagai. Maka saya hidup dalam prinsip firman Tuhan. Makanya saya berani, karena firman Tuhan berkata, jangan khawatir, aku akan memelihara kamu. Wah, ya saudara dikasih, jangan takut. Dalam Yesaya 41, jangan takut. Ya, aku akan menggandeng tangan kanan untuk membawa dalam kemenangan. Lah ini bukti-bukti dalam firman Tuhan itu untuk membuat setiap orang percaya itu menjadi kuat, ya, menjadi berani. Bukan berani, kita sebagai Tuhan tidak berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara ya. Kenapa Tuhan itu memelihara kita? Kenapa Tuhan itu sampai berkatakan proses pemeliharaan, penjagaan, sampai Tuhan itu menyediakan kehidupan kita sehari-hari? Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa Tuhan sampai memelihara hidup kita? Ingat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, kita semua umat pilihan Tuhan, ya, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan miliknya dunia, saudara. Miliknya Tuhan Yesus, ya, miliknya Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Makanya tidak perlu khawatir, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dia, perbuatan yang besar dari dia. Kalau kita diutus melayani, ya ayo kita melayani, tidak usah takut, ya, karena pernyataan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, selalu kalau Tuhan pelihara, ya pelihara beneran, saudara. Ya, Tuhan menjaga, ya dijagai beneran, itu, saudara. Ya, kemudian yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang kita sudah diselamatkan, sudah dipilih, ya, diambil dari kegelapan, diambil dari segala sesuatu yang kotor, dibersihkan. Bahkan kita dibeli dengan harga lunas, dibayar di atas kayu salib, saudara. Kita miliknya Kristus, miliknya Tuhan Yesus, ya. Dia yang berkuasa, yang menguasai langit dan bumi. Kita nggak perlu takut, saudara, ya. Kita bukan miliknya dunia, tapi miliknya Sang Penguasa, ya, langit dan bumi. Dasar kita ini ahli warisnya, saudara. Wah, berarti ketika kita menjalankan kehendaknya, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berarti Tuhan itu membentengi hidup kita. Berarti Tuhan itu menjaga hidup kita, saudara, ya. Oleh karena itu, ya, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, saudara. Terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita, saudara, ya. Yang ketiga, saudara, proses pemeliharaan yang ketiga itu pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, masa-masa sukar, masa-masa wabah, masa tulah terjadi di mana-mana, ya, di seluruh negara, bahkan negara Indonesia tak jarang juga kena wabah itu, ya. Kita melihat di dalam Mazmur 91, saudara, ayat 10 dan 11. Firman Allah berbunyi demikian, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Berarti malapetaka tidak akan menimpa kita, saudaraku sekalian, saudara, ya. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bayangkan, tulah, wabah tidak akan mendekat pada kemah kita, rumah kita, hidup kita. Ini adalah rumah Yesus, bait Roh Kudus, saudara. Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Kita adalah rumah daripada Roh Kudus. Berarti kita adalah rumahnya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, ya. Para malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita, ya, di sepanjang jalan hidup kita. Lu bayangkan, saudara, pemeliharaan Tuhan itu dasar luar biasa. Kenapa kita masih merasa takut, khawatir dan cemas, ya?
Berarti kita tidak bisa menambah sehasta dari langkah hidup kita, kata firman Tuhan. Dan Injil Matius tadi dikatakan ya. Oleh karena itu di sini lebih dasar. Pemeliharaan Tuhan pada umumnya itu karena konsistensi dan komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah ambil bagian dalam pelayanan, ya kita komitmen melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, jalan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya dikatakan menjaga, itulah tidak mendekat kemahmu. Ya, bahkan apa saudara di ayat 11 dikatakan malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita di siang dan malam. Loh, berarti sepanjang hari waktu kita tidur pun kita dijagai, kemanapun kita pergi dijagai. Ya, karena apa? Komitmennya hidup dan visi firman Tuhan itu terjadi. Ya dan amin, saudara ya. Oleh karena itu Tuhan tidak akan menjadi tulah itu tidak akan mendekat pada hamba Tuhan. Ya, tidak akan juga mendekat pada kita sekalian dikatakan tadi. Ya, yang setia kecuali itu diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena kita tidak hidup dalam prinsip firman Tuhan. Ya, sudah pun dikasih Tuhan. Ya, Allah dan Tuhan kita tuh memberikan pelindungan kita. Ya, supaya hidup kita tidak tertimpa malapetaka. Seperti dalam Mazmur 91 itu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sudah pun dikasih Tuhan. Ya, karena malaikatnya diberitakan untuk menghalau, dihalau segala kuasa yang gak berkenan, dihalau ya oleh malaikat Tuhan, sehingga kita bisa bebas memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ya, melayani Tuhan kalau Tuhan izinkan dimanapun kita berada. Ya, karena Tuhan bersama dalam hidup kita dan malaikatnya itu menyertai dalam langkah kaki kita. Aku dikasih Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya biarlah pada pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, ya yang dahsyat dan luar biasa, yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini. Apakah kita saat ini sedang menghadapi kesulitan? Dan menghadapi kesulitan, ya, mungkin kita lagi menghadapi kesulitan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian mungkin kita sedang menghadapi intimidasi bukan dari luar, tapi dari kuasa kegelapan mengintimidasi. Woi, kowe jok metu-metu yo. Bahaya kowe metu dicaplok karo corona. Lah, diintimidasi sehingga iman kita jadi enggak bertumbuh, iman kita enggak berkembang. Kita jadi orang yang penakut, seperti hidup dalam tempurung, Saudara. Diintimidasi oleh kuasa kegelapan, ya. Wah, bertubi-tubi diimitasi. Tapi kita ingat prinsip firman Tuhan tadi dikatakan, Saudara. Kalau kita ini sebagai baiknya Tuhan, malaikatnya disuruh menjaga kita, saudara. Ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati dalam janji firman-Nya. Bahkan Tuhan itu tetap hadir dalam hidup kita. Kalau tadi dikatakan dalam satu proses aspek kehidupan kita, Tuhan masuk di dalamnya. Selalu hadir, ya kemanapun kita pergi, Dia ada. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya yang ajaib, ya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya dalam sepanjang hidupnya, dari hari ke hari ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu kita ini bersyukur, ya, kita ini bangga punya Allah, punya Bapa di dalam Yesus Kristus, ya, sehingga Dia pun juga peduli dalam kehidupan kita, saudara. Peduli masa pandemi itu Dia memelihara hidup kita, ya, yang berkekurangan dicukupi, saudara. Tuhan kirimkan, tidak tahu berkat dari mana, karena Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Tuhan pelihara, bayangkan, ya, Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Enak, saudara, jadi anak Tuhan itu, ya. Maka kita harus melekat terus kepadanya. Hidup kita terus melekat, hidup kita terus mengandalkan Tuhan. Hidup kita terus, ya, menjadi pelaku-pelaku firman, karena yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu dasar luar biasa, saudara, ya. Oleh karena itu sebagai ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, saudara. Pemeliharaan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Allahku, Tuhanku
akan memenuhi segala keperluan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Allahku akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Tetaplah kita percaya, tetaplah kita mengandalkan Tuhan, tetaplah kita berjalan dalam prinsip firman Tuhan, karena Dia adalah ya dan amin. Pemeliharaannya sungguh sempurna. Dia tidak akan pernah lalai menepati setiap janji dan firman-Nya. Apa yang difirmankannya tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Ya. Tuhan inginkan hidup kita menjadi terang. Tuhan inginkan hidup kita menjadi orang-orang yang bisa membawa warta keselamatan bagi yang lain. Jangan takut, jangan cemas lagi. Biar kita terus hidup dalam koridornya firman Allah. Ya. Sampai di sini firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun firman-Mu sudah berhenti Tuhan, tetapi kuasa firman-Mu terus bekerja buat setiap telinga yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup di dalam tekanan kekhawatiran, Kau berikan buka jalan, Kau berikan penghiburan Tuhan, Kau beri kekuatan sehingga tidak mengalami kekhawatiran. Yang hidup dalam kecemasan Tuhan, juga Kau hiburkan Tuhan. Yang hidup dalam kedukaan Tuhan, kami percaya Tuhan, duka citanya akan Kau ganti dengan kain kagum sukacita, sehingga bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, yang sakit juga Kau sembuhkan Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, sebagai jawabannya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk acara selanjutnya. Di dalam nama Yesus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi menyertai dan memberkati setiap kami sekalian, sidang jemaat Tuhan yang telah melayani akan pekerjaan Tuhan, baik sekolah minggu, baik remaja, baik kaum muda, baik pimpinan-pimpinan dalam musik, dan yang melayani pekerjaan Tuhan, yang mengulurkan tangan untuk kemuliaan dan besar nama Tuhan.
untuk berjalan pekerjaan yang indah ini. Sampai hari ini Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Janji-janjimu ya dan amin. Janji-janjimu tidak pernah berubah, sesuai dengan firman Allah yang baik. Haleluya. Kasih sayang anugerah-Mu menyertai kami sekalian. Pada saat ini sampai Maranatha, biarlah kami boleh melayani Tuhan. Haleluya. Berdasarkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Haleluya. Bahwa setiap orang, haleluya, maka kita akan memikirkan bukan perkara-perkara, hal-hal yang tinggi, hanya yang patut kita pikirkan. Tapi biarlah kami memikirkan perkara-perkara yang maha tinggi. Haleluya. Untuk kedamaian hati jiwa kami, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa menyertai dan memberkati saat kami sampai ke sudah malam. Tak henti-hentinya kasih setia-Mu, hanya oleh kasih anugerah Bapa sorgawi. Setiap majelis gereja, pembela sidang, haleluya, dan dalam pelayanan-pelayanan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah COVID sekalipun, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa-masa yang mencekam dan perpisahan antara waktu, haleluya, dan tempat untuk berbakti kepada-Mu. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan kami telah merasakan semua ini karena kasih anugerah Kristus Yesus Tuhan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai dan hormati. Haleluya. Pada hari-hari haleluya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sesuai janji anak cucu keturunan kami dari generasi ke generasi sampai ke tempat abadi, Engkau menyertai dan memberkati kami sekalian. Oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.